Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia dengan NIM 1901334 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang menjadi sumber utama dalam penelitian saya, yaitu buku Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Nahlawi. Nah, jadi buku ini adalah buku terjemahan. Buku ini mulanya memiliki judul Usulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fil Baiti wal Madrasati wal Mujtama yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Muj'asir di Beirut, Lebanon. Nah, kemudian buku ini diterjemahkan oleh orang Indonesia yang bernama Dr. Andes Sihabuddin, diterbitkan ulang oleh Gama Insani Press. Buku ini memiliki target baca masyarakat umum. Maka dari itu semua orang bisa membacanya dan memahami isinya. Nah, buku ini terdiri dari 6 bab, di mana dalam satu bab itu terdiri dari 2-9 subbab. Adapun pada bab 1 membicarakan tentang konsep Islam dalam pendidikan. Kemudian pada bab 2 membicarakan tentang sumber-sumber pendidikan Islam. Nah, yang bab 3 membicarakan tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Bab 4 membicarakan tentang sasaran dan tujuan pendidikan Islam, dan bab 5 membicarakan tentang media pendidikan Islam, dan bab terakhir atau bab 6 mengenai metode pendidikan Islami. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti mengenai apa saja isi dalam buku ini, saya akan membacakan tentang abstrak dari buku ini. Pendidikan modern yang didominasi oleh karakter pendidikan barat menawarkan beberapa konsep pendidikan yang syarat akan teori, psikologi, dan filsafat pendidikan. Namun, konsep yang ditawarkan tidak mampu melahirkan manusia akan kedudukannya. Melalui metode pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membina umat Islam dalam menciptakan generasi yang efektif dan agamis. Nah, setelah tadi kita mendengarkan tentang abstrak dari buku Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, sekarang kita masuk pada pembahasan inti, yaitu mengenai isi buku. Saya akan menjelaskan per bab sebagian besar tentang apa. Dimulai dari bab pertama. Nah, bab pertama ini menjelaskan tentang konsep Islam dalam pendidikan. Menurut buku ini, pendidikan Islam sangat penting karena pada saat ini ada akibat dari ulah orang tua yang memanjakan anaknya, sehingga anak itu terjerumus dalam pergaulan yang abai. Nah, jadi pendidikan Islam ini dijadikan solusi dari permasalahan tersebut. Ada 3 istilah, yakni ad-din atau sistem kehidupan yang sempurna. Kemudian ada tarbiyah. Nah, tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu adalah seluruh tabiat manusia harus didasarkan pada tabiat beragama. Dan yang ketiga Islam. Islam itu adalah sistem yang sempurna yang mencakup seluruh sistem kehidupan. Nah, itu dari bab 1. Kemudian dari bab 2 tentang sumber-sumber pendidikan Islam. Tentu saja sumber dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran juga menjadi sumber pendidikan bagi Rasul dan sahabatnya. Jadi dapat dikatakan juga Rasul dan sahabatnya adalah guru pertama kita sebagai umat Islam. Nah, kemudian di bab 3 dijelaskan tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Di dalamnya terdapat sebuah kalimat seperti ini. Pasti ada satu hal yang kita sadari dan pasti kita tanya-tanya, kenapa Al-Quran menggunakan dialog yang menyentuh perasaan dan emosi yang mampu mengalirkan air mata dan getaran hati, terutama membicarakan tentang alam semesta dan diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dalam buku ini dijelaskan hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepadanya. Nah, adapun manusia menurut pandangan Islam itu ada 2, yaitu penciptaan manusia dari tanah yang kemudian ditiupkan ruh, dan yang kedua penciptaan manusia dari nutfah. Manusia itu makhluk yang dimuliakan, istimewa, terpilih, dan dapat dididik. Nah, sebagai makhluk yang dapat dididik, diharapkan manusia ini mampu mempelajari dan memahami syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam buku ini juga terdapat peranan akidah Islam dalam pendidikan awal. Jadi keimanan adalah salah satu landasan pendidikan. Terdapat dalam rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah,
yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir atau qada dan qadar. Selanjutnya pembahasan dalam bab 4 mengenai sasaran dan tujuan pendidikan Islam. Nah, jadi sasaran adalah tujuan yang digambarkan manusia yang diletakkan di depan sehingga dapat mengatur segala perilaku untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian pada bab 5 tentang media pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini memiliki sarana material yang diwujudkan dalam bentuk media pendidikan, diantaranya seperti masjid, sekolah, perlengkapan belajar mengajar, dan guru-guru yang berkompeten dalam bidangnya. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa tempat peribadatan merupakan cikal bakal adanya sekolah-sekolah yang tersebar seperti sekarang ini. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan secara rinci bagaimana keadaan sekolah sejak zaman Rasulullah sampai sekolah modern seperti sekarang. Kemudian ada 10 karakteristik kurikulum Islami yang digunakan. Nah, diantaranya harus memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Nah, adapun bentuk kurikulum Islam itu adalah kurikulum terpusat. Kemudian pada bab terakhir atau bab 6 menjelaskan mengenai bagaimana metode pengajaran secara Islami. Nah, jadi metode pendidikan Islam itu akan mampu menempatkan manusia di atas luasnya permukaan bumi dan dalam lamanya masa yang tidak diberikan kepada penghuni bumi lainnya. Nah, di dalam buku ini terdapat 7 metode dalam mendidik secara Islami. Yang pertama adalah metode dialog Qur'ani dan Nabawi. Kemudian yang kedua, mendidik melalui kisah-kisah Al-Quran dan Nabawi. Dan yang ketiga, mendidik melalui perumpamaan Quran dan Nabawi. Dan yang keempat, mendidik melalui keteladanan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, mendidik melalui aplikasi dan pengamalan. Yang keenam, mendidik melalui ibrah dan nasihat. Dan yang terakhir, mendidik melalui targhib dan tarhib. Nah, setelah mendengar hasil review dari buku pendidikan Islam di rumah, sekolah, dan masyarakat, saya menemukan beberapa kelebihan yang insya Allah dapat membuat penonton ingin membaca bukunya. Nah, isi buku ini sangatlah lengkap dan dapat dijadikan acuan bagi teman-teman dalam mempelajari pendidikan Islam khususnya untuk anak-anak. Nah, pembahasannya sangat sistematis dan dibahas dari unit yang paling kecil sampai pada akhirnya diberikan alternatif dalam penerapannya, baik itu di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, selain itu juga penulis mendeskripsikan materi tidak hanya berdasarkan opini saja, melainkan dicantumkan pula sumber dari segala sumber, yaitu Al-Quran atau as-sunnahnya. Nah, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam buku ini selain terdapat kelebihan, juga terdapat kekurangan. Kekurangan pada buku ini yaitu banyak kalimat yang sangat terjemahan sekali, karena buku ini merupakan buku terjemahan. Nah, sehingga kadang membuat kita sebagai pembaca harus membaca berulang kali isi kalimatnya, sehingga kita mendapatkan poin yang dituju. Berikut adalah fisik dari buku pendidikan Islam di rumah, sekolah, dan masyarakat. Buku ini memiliki cover berwarna hijau muda, kemudian pada judulnya memiliki warna dengan perpaduan hijau dan ungu. Meskipun ini buku terjemahan, namun penulis asli tetap dituliskan pada cover buku, yaitu Abdurrahman An-Nahrawi. Sementara penerjemahnya, Dr. Andes Sihabuddin, tidak dituliskan di dalam cover, melainkan ada di dalam buku. Ukuran bukunya tidak terlalu besar, sehingga tulisan dalam buku ini juga terlampau kecil. Itu adalah salah satu kekurangannya juga. Buku ini bisa ditemukan di toko buku maupun perpustakaan yang ada di kota kalian. Berdasarkan hasil pencarian saya, buku ini mematok harga sekitar Rp150.000. Namun jika kalian meminjam di perpustakaan nasional atau perpustakaan di kota-kota kalian, tentu saja tidak dipungut biaya. Nah, segitu saja hasil review buku pendidikan Islam di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.